Halo, perkenalkan nama saya Andreas Fajar Ari Putranto. Saya mahasiswa dari Universitas Ngudi Waluyo, kelas karyawan Fakultas Komputer dan Pendidikan, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 134231032. Oke, sebelumnya mohon maaf dulu ya. Ini sedikit flu dan batuk, jadi agak gimana gitu suaranya ya. Terus juga pilek juga, mungkin lagi musimnya ya. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat, tetap sehat kuat gitu ya. Tuhan selalu memberkati kita semua. Baik, di pertemuan keempat kali ini saya kembali mendapatkan tugas, yaitu untuk membuat sebuah video. Nah, di tugas video kali ini itu menjawab pertanyaan tentang setuju atau tidak kalau agama itu hanya menimbulkan perpecahan dan kemiskinan. Nah, jadi begini, dari pertanyaan tadi, setuju atau tidak kalau agama itu hanya menimbulkan perpecahan dan kemiskinan? Kalau menurut saya tidak setuju. Saya tidak setuju karena sesungguhnya agama itu mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Apapun itu agamanya, saya yakin itu pasti akan mengajarkan kita tentang cinta kasih dan perdamaian. Di agama Katolik atau agama Muslim itu semuanya pasti mengajarkan seperti itu. Tidak mungkin di agama-agama lain itu mengajarkan tentang kita saling membunuh, saling berperang, atau saling mengejek. Itu tidak mungkin. Nah, berarti ini tergantung mindset pikiran kita tentang agama itu sendiri. Bagaimana kita menanggapi agama itu seperti apa. Misalkan kita sudah diajarkan untuk saling mengasihi. Nah, apabila beberapa orang itu mungkin ada yang menganggap agama mereka itu paling benar. Misalkan agama saya itu sudah paling benar. Agama saya itu yang nomor satu. Itu sebenarnya keliru ya teman-teman ya. Semua agama itu pasti sama rata. Nggak mungkin ada agama yang paling baik, agama yang paling buruk, itu tidak ada. Jadi agama itu semua sama, baik semua. Jadi itu dulu. Terus juga agama itu mengajarkan kita tentang toleransi juga. Nah, itu juga penting. Toleransi antar umat beragama itu sangat penting untuk menjaga perdamaian di antara umat beragama. Apabila toleransi itu tidak dijaga, pasti akan terjadi peperangan, akan terjadi kericuhan dan lain sebagainya. Sebagai contoh, saya akan mengambil dari pengalaman saya sendiri. Jadi saya itu bekerja di salah satu SD negeri. Nah, di SD negeri itu saya ditunjuk sebagai pelatih rebana. Walaupun saya itu non muslim, tapi oleh guru agama dan sekaligus pelatih rebana, saya ditugaskan untuk melatih atau mendampingi rebana. Guru itu meminta saya bukan karena saya non muslim atau saya muslim. Pelatih rebana itu meminta saya karena memang saya punya basic di musik dan menyanyi.
Jadi dia tidak peduli kalau saya non muslim atau saya muslim, yang penting saya bisa musik, kamu ikut saya, begitu katanya. Nah, selama saya mengikuti atau mendampingi rebana itu, eh, pelatih rebana itu suatu hari mendapatkan istilahnya job lah, ada job khusus buat rebana di SD, itu gabungan SD dan SMP, dan saya termasuk di dalamnya. Di job itu ada di salah satu acara, yaitu 1 abad NU. Jadi seperti ulang tahun ya, ulang tahun peringatan 1 abad NU atau Nahdlatul Ulama. Nah, saya juga ikut termasuk di dalam acara tersebut, manggung bersama tim rebana lainnya. Saya memegang alat musik bass. Nah, saya juga ikut di dalam acara tersebut. Nah, di acara tersebut itu saya kembali diingatkan bahwa di NU atau Nahdlatul Ulama itu ada sebuah kisah, yaitu sekitar tahun 2000-an, yaitu adalah tentang Banser Rianto. Nah, itu ada yang namanya Bapak Rianto. Dia itu salah satu anggota dari Barisan Ansor Serbaguna atau Banser di NU Nahdlatul Ulama. Jadi Pak Rianto ini adalah salah satu anggota Banser di Nahdlatul Ulama. Nah, ini di tahun 2000, tepatnya sekitar 24 Desember 2000, tahun 2000. Nah, Pak Rianto ini dia gugur atau meninggal ya. Gugur karena terkena ledakan bom pada saat mencoba menyelamatkan gereja Ebenezer di Mojokerto dari percobaan peledakan pada malam 24 Desember tahun 2000. Nah, ini sebagai contoh ya teman-teman ya. Ini sebagai contoh, sebenarnya ada, mungkin dulu ya, sebenarnya dulu ada beberapa oknum yang mencoba memecah belahkan agama-agama kita dengan cara aksi teroris. Itu mungkin ada pemikiran, kurang tahu juga saya, pemikiran oknum-oknum ini seperti apa, kenapa mereka melakukan istilahnya percobaan teroris, yaitu percobaan meledakan di gereja tepatnya. Nah, ini mungkin untuk memecah belah kita di agama Muslim dan agama Katolik. Mungkin loh, ini kurang tahu juga saya. Mungkin agar supaya Islam dan Katolik ini saling berperang, mengadu domba lah istilahnya. Mungkin ini ya, saya juga kurang tahu. Karena percobaan bom ini biasanya dari oknum-oknum dari sana lah ya. Tapi ini ada tapinya. Ada yang istilahnya menetralisir bahwa sebenarnya Islam itu tidak seperti ini. Ada yang menetralisir. Mungkin beberapa ada yang jebul ternyata kayak gitu ya, ternyata kayak begini agama di sana, ternyata seperti ini, banyak teroris dan sebagainya. Tapi ada yang menetralisir. Bapak Rianto, dia seorang Islam dan anggota Banser di NU. Dia seakan ingin mencoba memberitahu bahwa Islam itu tidak seperti itu. Islam itu penuh perdamaian, penuh cinta kasih, dengan mengorbankan nyawanya demi
keselamatan gereja. Nah, ini malam 24 Desember berarti waktu itu malam Natal. Misa malam Natal itu sedang banyak-banyaknya umat. Nah, banyak-banyaknya umat untuk merayakan malam Natal. Itu pasti umatnya mencapai ribuan. Nah, itu ada bom dan diselamatkan oleh Pak Rianto ini, Banser Rianto ini, dengan mengorbankan nyawanya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Menurut saya dari contoh toleransi ini sebenarnya agama itu menunjukkan bahwa adanya belas kasih dan cinta kasih dan perdamaian. Dengan contoh ini saya bisa menyatakan tidak setuju kalau agama itu hanya menimbulkan perpecahan dan menimbulkan kemiskinan. Saya bisa menyatakan itu karena ada contoh seperti ini. Jadi seperti itu. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Semoga teman-teman sekalian bisa berpikir jernih, berpikir dinginkan pikiran, dinginkan hati untuk menanggapi setiap masalah atau setiap istilahnya cobaan dari luar. Kita harus berpikir dingin dan berhati dingin untuk menanggapi hal-hal tersebut, agar supaya kita tidak terpengaruh atau kita tidak emosi menanggapi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga kita semua selalu damai sejahtera, hidup rukun antar umat beragama. Begitu, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dadah.